Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa ya, sebelum kita mulai saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah pada support Backend Magang dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga semua teman-teman yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi di video kali ini saya rasanya nggak terlalu edukatif sih kali ini, karena intinya saya cuma akan bahas tentang efisiensi ya, karena kan kayak lagi marak banget bahas tentang efisiensi. Nah, di sini tuh saya akan bahas tentang efisiensi yang salah, terutama salah sasaran pada dunia back end ya. Oke, jadi gimana pembahasannya? Biar gak banyak cincong, kita langsung aja, let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Ya, efisiensi itu penting sih ya, tapi tinggal siapa nih yang jadi sasaran efisiensinya gitu kan. Ketika kita bicara soal efisiensi, harusnya kan yang ada di bayangan kita semua itu adalah sesuatu yang lebih cepat, lebih hemat, dan lebih optimal tentunya. Tapi gimana kalau yang disebut efisiensi itu justru ngebuat sebagian besar dari user itu kesulitan, sementara segelintir orang lain itu tetap nyaman gitu. Nah, kita ambil contoh aja. Saya ambil contoh yang paling simpel lah ya, yang saya yakin semua teman-teman tuh lebih relate lah, yaitu misalkan kita bicarakan aja sistem e-commerce atau suatu platform e-commerce. Di sini kita bisa asumsikan suatu platform e-commerce itu kan umumnya akan memiliki dua sisi user. User yang pertama itu adalah user yang bergerak sebagai admin panel, lalu user yang sebagai customer atau public user seperti itu. Tentunya dalam sistem dan platform si e-commerce itu akan terdapat service-service yang ya berjalan di satu server gitu kan. Service-service yang tadi mengakomodasi untuk keperluannya si user pada sisi admin panel dan user pada sisi public user. Dimana kalau admin panel ini berarti kan dia menggunakan sistem ini dengan segala servisnya itu untuk kebutuhan operasional gitu kan, terus mengelola ya transaksi, laporan, analitik, dan lain-lain seperti itu. Lalu kalau untuk user public ya tentunya dia yang paling berselancar dalam sistem e-commerce tersebut. Nah, jadinya tentunya di sini kita bisa asumsikan seharusnya request per second pada service-service yang mengakomodasi kebutuhan dari admin panel itu harusnya tidak akan setinggi kebutuhan yang dialokasikan untuk si public user gitu. Nah, jadi misalkan terjadi sebuah efisiensi itu semuanya fair-fair aja, baik itu dari sisi auto scalingnya, terus dari sisi caching, terus dari sisi load balancer, bahkan dari sisi rate limitingnya seperti itu. Semuanya fair-fair aja. Tapi tiba-tiba dari si pemegang sistem ini gitu kan, misalnya kita anggap ya CEO-nya lah gitu, CEO dari si sistem e-commerce ini gitu, dia menggadang-gadangkan, menggalangkan suatu efisiensi. Namun yang terjadi adalah user-user pada admin panel itu ditambahin gitu, jadi banyak banget user-user untuk sisi admin panel yang kerjanya itu untuk ngurus si sistem ini gitu, yang padahal admin panel itu seharusnya ya ini harusnya nggak banyak loh, nggak perlu banyak user, jadinya nggak perlu banyak juga terjadi request gitu kan ke servernya gitu, ke service-service yang menjalankan proses untuk si admin panel tadi gitu. Akhirnya karena ini semakin banyak, dimintalah suatu gerakan efisiensi di sistem e-commerce ini. Tapi dengan banyaknya si user untuk sisi admin panel tadi dan dilakukan efisiensi, tapi efisiensinya di sini terjadi yang saya sebut efisiensi yang salah tempat gitu loh. Salah tempatnya gimana? Kayak misalkan pada masalah auto scaling.
Ya tentunya kan dalam suatu platform e-commerce tentunya auto scaling, load balancer, caching, terus rate limiting itu hal yang penting gitu kan. Tapi awalnya tadi auto scaling itu fair-fair aja gitu kan. Kalau ada traffic naik, ada spike gitu kan, terjadi lonjakan request, ya berarti kan dengan auto scaling ini service-service-nya akan bertambah secara otomatis instannya gitu kan, supaya user experience itu tetap lancar-lancar aja gitu kan. Ya sementara tadi saya bilang ada 2 sisi user, tapi di sini auto scalingnya yang terjadi adalah kenanya itu adalah ke service-service yang menangani request-request dari public user seperti itu. Sementara untuk si admin panel itu tidak terjadi efisiensi dalam sisi auto scaling. Jadi ketika terjadi spike itu auto scalingnya akan baik-baik aja, dia tetap pada kondisi yang optimal. Sementara seharusnya tidak akan terjadi lonjakan request di sisi service yang menangani admin panel. Sebaliknya kan justru pada sisi service-service yang menangani kebutuhan public user. Karena gimana? Karena kan public user ini yang berselancar dalam platform itu gitu loh. Dia yang menghidupkan sistem ini gitu kan. Ya ketika terjadi efisiensi di sisi auto scalingnya, di mana seharusnya sisi service yang menangani public user itu memiliki auto scaling yang paling tinggi gitu kan, paling optimal, justru tidak terjadi. Ya berarti kan nanti akan mengalami delay gitu saat check out gitu kan. Terus beberapa transaksi bisa gagal terjadi karena proses antriannya itu jadi terlalu panjang gitu kan, latensinya jadi lebih tinggi gitu kan. Sementara untuk dari sisi admin panel yang dari semula sudah lancar, ya nggak terlalu berdampak apa-apa gitu loh. Jadi dengan penerapan yang salah seperti itu, tentunya kan efisiensinya terjadi memang karena mengurangi sisi auto scalingnya gitu. Tapi kan mengorbankan user yang justru membuat sistem tetap hidup gitu loh. Sementara user-user yang tugasnya hanya mengoperasikan, yang mengatur operasional di dalam platform ini, itu ya lancar-lancar aja gitu, malah mendapatkan resource yang penuh gitu. Ya jelas tentunya bisa aja di sini terjadi nanti dari user sisi publik itu pindah platform seperti itu. Lalu misalkan pada kasus load balancer gitu kan, ya tentunya e-commerce akan ada load balancernya gitu kan. Nah di sini yang tadinya fair-fair aja, setelah efisiensi ini justru efisiensinya kembali lagi ya, ini salah tempat. Jadi justru user public yang mendapatkan ya server yang lebih lambat gitu, dan sering terjadi overload seperti itu. Jadi beban kerjanya itu jadi tidak terbagi dengan optimal. Tapi pada service-service yang mengakomodasi kebutuhan admin panel itu oke-oke aja gitu loh. Ya di sini kan ya tentunya kembali lagi user public pasti akan mengalami latensi yang tinggi dan gagal transaksi gitu. Antrian checkout semakin panjang, bahkan ya bisa aja dari beberapa user public ini kena force logout gitu loh dari sistemnya seperti itu. Ya sementara itu karena load balancernya masih optimal, service-service yang menangani kebutuhan si admin panel itu lancar-lancar aja tanpa ada hambatan gitu loh. Jadi workloadnya terbagi tetap, tapi nggak fair ceritanya gitu. Jadi yang harusnya dapat service lebih baik, dapat load balancing yang lebih optimal, ya justru malah dapat beban yang tambah berat seperti itu. Terus kasus yang selanjutnya lagi itu caching. Memang penghematan dari sisi caching itu juga perlu, karena caching ini kan dia memakan RAM ya. Jadi kita kan harus mengurangi itu kalau misalnya kita efisiensi gitu. Jadi kita mengefisiensikan dari sisi memcache-nya seperti itu. Ya intinya kan tadi si caching ini kan tujuannya untuk mengurangi beban query gitu ya ke database utama, dengan cara kita simpan itu di cache dulu supaya bisa diakses dalam memori. Dan ketika kita melakukan penghematan memori, berarti cachingnya kita hilangkan, kita kurangi, kita flush seperti itu. Yang tentu ya kalau tanpa caching, request itu akan langsung dicari datanya dari, atau di fetch datanya dari database utama. Tapi kalau dengan caching kan kita bisa cut proses itu. Nah dengan banyaknya request yang umumnya ketika platform e-commerce itu usernya secara user public yaitu lebih banyak, harusnya kan request yang terbanyak itu dari user public, sehingga
untuk mengurangi latensi, untuk kenyamanan dan dari ya user experience si user pada sisi publik, tentunya kan caching harus lebih dioptimalkan ke user publik di service-service yang mengalokasikan kebutuhan user publik. Tapi yang terjadi sebaliknya dengan efisiensi ini kok justru yang kena si service-service yang menangani user publik gitu loh. Jadi aksesnya lebih lambat, cachingnya di flash seperti itu, atau bahkan beberapa request nggak dikasih caching seperti itu. Jadi kan ya user public harus selalu ngambil data dari database yang membuat ya pencarian dan check code tadi akan lebih lambat seperti itu. Dan beban database-nya meningkat buat sisi user public yang jadinya prosesnya lebih berat. Sementara user pada sisi admin panel ya lancar-lancar aja karena dia pakai caching penuh gitu loh. Jadi kayak tetap teroptimalisasi, tapi malah pada untuk user-user yang melakukan operasional gitu loh, bukan untuk user utamanya gitu loh, user yang menghidupi sistem ini gitu loh. Dan yang keempat itu yang rate limiting ya, yang jelas hal-hal yang wajib dalam suatu platform e-commerce gitu kan. Ya tentunya dalam platform e-commerce itu kan rate limiting ini kita pakai buat kontrol jumlah request gitu yang masuk ke server, dan terus supaya sistemnya tetap stabil gitu kan, nggak overload lah ceritanya. Dan rate limiting ini kan berarti ngebatasin jumlah request dalam satu waktu tertentu. Jadi ini bakal ngurangin beban server dan mencegahnya spike tadi, lonjakan traffic gitu kan, yang bisa menyebabkan si biaya server ngebengkak karena misalnya kita taruh suatu auto scalingnya seperti itu. Nah kalau terlalu banyak request dari user dalam waktu singkat juga kan ini bakal nyebabin beban CPU yang tinggi gitu kan, konsumsi bandwidthnya meningkat gitu, terus biaya servernya bertambah, terus ya intinya sih rate limiting ini bakal ngecegah traffic yang berlebihan gitu kan, supaya si server nggak perlu auto scaling terlalu sering gitu kan. Nah tapi pada contoh efisiensi yang salah, rate limiting pada admin panel itu malah ditiadakan. Jadi admin panel ini service-servicenya terauto scaling dengan optimal, ditambah tadi sudah di auto scaling dan optimal gitu kan. Sementara di sisi service-service yang menangani kebutuhan public user gitu kan, malah dikasih rate limiting yang ketat gitu loh. Ya kalau seperti itu kan berarti ya bakal terjadi si user sisi publiknya itu bakal terkena pembatasan gitu saat dia melakukan request itu kan, tadi lagi mencari produk, tadi lagi mau check out gitu kan. Terus ya banyak request dari public user tuh yang bahkan kena reject gitu loh. Jadi ya user experience-nya dalam platform e-commerce itu jadi semakin buruk untuk sisi user public, sementara ya sisi admin panel aman-aman aja gitu kan, bahkan saat sistemnya sibuk gitu loh. Jadi ya ini kayak batasan diterapkan, tapi ya malah ke mereka yang paling membutuhkan layanan itu, membutuhkan service itu, sementara yang tugasnya hanya mengatur, yang seharusnya request per second-nya sedikit gitu kan, yang kebutuhan resource-nya bisa dibatasin, malah bebas-bebas saja dengan resource yang optimal seperti itu. Ya dalam dunia back end gitu kan, seharusnya efisiensi ini kan berarti mengoptimalkan sumber daya gitu tanpa mengorbankan user utama gitu loh. Ya tapi kalau dengan contoh-contoh salah yang tadi saya sebutkan gitu kan, ya auto scalingnya tadi dipangkas malah untuk user public gitu kan, terus ya padahal mereka tuh yang paling aktif bertransaksi gitu kan, mereka yang membuat sistem ini tetap hidup gitu. Terus load balancer yang tetap ngejaga kestabilan tapi untuk service admin panel aja, sementara untuk service-service yang mengalokasikan kebutuhan user public itu malah kena akses yang lambat gitu kan. Caching di flash untuk user public, padahal ya kalau user public ini nggak jalan ya aplikasi nggak jalan gitu kan. Terus ya rate limitingnya diperketat untuk service-service yang menangani alokasi kebutuhan untuk user public, ya berarti ya justru ini yang terkena reject request yang seperti itu. Ya menurut saya sendiri ini sebenarnya contoh yang salah, dan maksudnya kayak apa ya terjadi di dunia backend seperti ini gitu kan. Yang saya sih nggak terlalu paham ya apakah ini pernah terjadi di dunia backend, apakah ada kejadian efisiensi dalam sasaran-sasaran yang salah seperti itu. Tapi kalau itu terjadi ya tentunya wajar-wajar aja ketika user pada sisi publik itu akan berpikir untuk kabur aja dulu mencari platform yang lebih fair seperti itu.
mencari platform yang mungkin lebih layak digunakan seperti itu. Ya, kira-kira gitu aja sih tentang contoh efisiensi dalam dunia backend yang salah seperti itu. Jadi ini malah bukan efisiensi ya, saya melihat ini bahkan lebih ke arah ketimpangan seperti itu. Jadi ya kira-kira gitu aja yang saya sampaikan pada video ini. Support terus backend magang dengan subscribe, like, dan share. Dan sekali lagi dari saya, terima kasih. Sekian, salam backend magang.